Halo Bapak Ibu, kembali lagi. Hari ini saya akan membagikan cara membuat kuis untuk ujian akhir semester di Prodi Kedokteran Hewan. Jadi kita akan menggunakan aplikasi Edlink punya si adik Nona. Jadi setelah Bapak Ibu login, kita masuk melalui Edlink ya. Edlink dan kita pilih dosen. Kita akan masuk ke dalam tampilan seperti ini, langsung saja masuk ke ruang kelas. Kemudian kita ambil mata kuliah kita. Saya akan contohkan mata kuliah saya virologi. Nah, virologi ini setelah masuk ruang kelas ini tampilannya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih kuis karena kita menggunakan metode kuis. Kemudian di sini kita pilih sesi mana akan dibagikan sehingga kita memilih sesi terakhir yaitu sesi UAS, ujian akhir semester. Kemudian topiknya UAS, kita langsung klik buat kuis. Nah, di buat kuis ini kita coba bikin, di sini saya coba bikin nama tes UAS. Kemudian silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan nama mata kuliah Bapak Ibu, UAS apa gitu. Nah, ini sangat penting teman-teman atau Bapak Ibu dilihat. Jangan dibagikan sekarang karena ketika Bapak Ibu bagikan maka mahasiswa langsung bisa akses. Sebaiknya pilih nanti. Nanti itu Bapak Ibu sesuaikan dengan jadwal UASnya. Kalau saya itu di Desember hari Selasa, berarti di tanggal 5 di jam, kita contohkan jam 10. Nah Bapak Ibu, ini menjadi penting. Bapak Ibu kelasnya dimulai kalau pagi itu jam kedua jam 10 sampai jam 12. Namun kan kita masih ada waktu mahasiswa masuk ke kelas, proses mereka pemeriksaan oleh pengawas dan bahkan mereka login ke dalam komputer, maka kita bikinkan mundur dari jam 30 menit supaya semuanya itu bisa. Jadi seandainya jadwal kita jam 10 sampai jam 12, kita setting di sini 10.30. 10.30 ya. Kemudian batas nilai bobot bisa otomatis atau Bapak Ibu bisa buat tentukan secara manual jika ada soal yang nilainya lebih besar dari soal lainnya. Jika nilainya sama maka Bapak Ibu bisa langsung memilih otomatis. Batas nilai kita tetapkan sehingga mahasiswa bisa tahu dia lulus atau tidak. Batas nilai kita adalah 60 atau C. Jadi ketika dia tidak mencapai 60, dia langsung tahu bahwa dia tidak lulus dan perlu remedial. Nah, kemudian durasi pengerjaan di sini juga penting, kita bisa setting. Mungkin kita hanya buat waktu 60 menit karena kita akan ada hal setelah selesai mereka harus keluar dan teman-teman baru masuk, sehingga tolong Bapak Ibu sesuaikan soalnya hanya bisa diselesaikan 60 menit. Jadi 60 menit ini dimulai ketika mereka mulai mengerjakan soal. Jadi tidak akan sama dengan teman-teman sebelahnya. Jika dia sudah mulai duluan atau temannya mulai duluan maka waktu tidak akan sama. Ini per individu. Kemudian kuis dapat diulang, silakan Bapak Ibu tentukan sendiri batas waktu. Bisa Bapak Ibu menyelesaikan sampai kapan, tapi ini kapan batas waktunya selesai. Namun biasanya kalau kita sudah mengatur proses pengerjaan maka dengan sendirinya akan selesai, bisa juga tidak usah diatur. Nah Bapak Ibu, ini adalah proctoring, ini juga membantu kita mendeteksi kecurangan dalam ujian. Jadi Bapak Ibu aktifkan maka dia akan menjadi pengawasan online yang dilakukan cara merekam aktivitas yang dilakukan. Jadi kalau wajahnya setengah atau dia pindah Windows dan sebagainya itu bisa ketahuan dan dicatat di data, tapi tidak bisa saat itu. Setelah selesai baru kita bisa lihat, jadi kita bisa nilai soft skill mahasiswa melalui ini. Kemudian ini juga tampilkan laporan kepada peserta kuis setelah selesai, bisa Bapak Ibu pilih sehingga mahasiswa tahu bahwa mereka punya nilai seperti apa setelah selesai. Nah, ini juga acak pertanyaan akan diacak setiap kali peserta memuat halaman kuis. Jadi ini mengacak pertanyaannya. Bisa dibantu, bisa Bapak Ibu gunakan atau bisa tidak. Di sini saya coba melakukannya.
Kemudian setelah itu kita masuk ke atur pertanyaan dan jawaban kuis. Ya, di sini ada dua opsi Bapak Ibu bisa mengetik secara manual, jadi mengetik satu-satu pertanyaannya di sini, kemudian pertanyaan, kemudian Bapak Ibu bisa isi jawaban 1, jawaban 2 ataupun jawaban 3. Bapak Ibu bisa pilih. Kalau jawabannya benar, maka Bapak Ibu klik di sini. Itu menjadi kunci jawaban sehingga nanti menjadi standar untuk memeriksa otomatis oleh Edling si adik Nona. Ini bisa. Kemudian kalau Bapak Ibu mau menambah pilihan jawaban, bisa tambah di sini sampai pilihannya 5. Kemudian jika Bapak Ibu ingin menambah pertanyaan, klik di sini tambah pertanyaan. Maka ada pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Tapi jika Bapak Ibu ingin menghapus soal, tinggal menghapus pertanyaan. Kemudian sesudah itu cara manual. Kalau cara lebih simpel adalah Bapak Ibu bisa langsung import dari jawaban dengan klik ini. Di sini sudah ada template-nya. Bapak Ibu bisa unduh dulu. Kemudian Bapak Ibu membuat pertanyaan. Kemudian setelah pertanyaannya jadi, Bapak Ibu bisa drop. Nah, di kasus ini saya sudah menyiapkan. Jadi kita coba upload. Ketika kita sudah selesai membuat soal, maka kita upload. Di sini ada, saya sudah siapkan contoh soal. Nah, contoh soal setelah selesai langsung kita import. Begitu kita import pertanyaan, tadi saya buat pertanyaannya ada contoh 5. Sudah langsung masuk dan sudah langsung dengan jawabannya. Ya. Jadi lebih mudah, Bapak Ibu bisa kerja kapan saja, tidak tergantung dengan sinyal. Seandainya sinyalnya gangguan, Bapak Ibu bisa akses kapan saja. Jadi saran saya tetap buat di template. Setelah selesai soal, kemudian kita sudah langsung bisa melakukan bagikan kuis. Nah, bagikan kuis sama, kita akan ulang kembali kelasnya di kelas virologi, sesinya sesi UAS, judulnya sudah kita sesuaikan. Mungkin kita bisa memberikan opsi buat mahasiswa, pilihlah jawaban yang paling benar. Nah, ini kembali lagi yang menjadi kesalahan yang di waktu yang lalu. Ini dia akan tetap langsung bagikan sekarang walaupun kita sudah setting tadi. Jadi kembali kita harus atur lagi untuk nanti, ya Bapak Ibu. Diatur nanti, di sini kita atur lagi kembali, memang harus double 2 kali Bapak Ibu ya. Kemudian tanggal 5 di jam 10.30 karena saya memberikan waktu 30 menit untuk mahasiswa. Nah, kalau sudah begini, sudah selesai, sudah make sure Bapak Ibu punya waktu dan jam, Bapak Ibu langsung bagikan. Nah, maka bagikan ini akan dibilang ini dibagikan nanti. Ini kita bisa review lagi Bapak Ibu. Yang pilihan kita tadi ini tanggal 5 Desember pukul 10.30, bobot otomatis, batas nilai 60, durasi pengerjaan 1 jam. Kemudian saya aktifkan proctoring, laporan kepada mahasiswa dan juga melakukan acak pertanyaan. Itu bisa kita lakukan. Kemudian setelah Bapak Ibu merasa yakin, kemudian disimpan. Setelah disimpan, kuis akan muncul seperti ini. Itu akan tampil seperti ini bahwa kuis belum dibagikan. Akan dibagikan pada tanggal 5 Desember 2000. Pastikan Bapak Ibu sudah melihat keterangan ini ya. Jadi akan dibagikan 6 hari, 4 jam, 1 menit, 14 detik. Ini sudah ada hitung mundurnya. Nah, ini kembali lagi mereka ingatkan pilihan-pilihan kita. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa kembali ke halaman ruang kelas. Nah, di ruang kelas ini Bapak Ibu sudah melihat informasi sesi, bahkan Bapak Ibu bisa cek kembali kuisnya. Nah, kuisnya sudah ada di sini. Akan dibagikan pada Selasa 5 Desember 2023. Kalau ini sudah jadi, maka ini akan aman. Ini tidak akan bisa diakses oleh siapapun sampai pada tanggal dan jam yang sudah kita tentukan. Ya, mungkin demikian yang bisa saya bagikan. Sukses selalu buat kita semua. Salam sehat.